Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman yanfa'una. Allahumma rabbana zidna 'ilma wa rzuqna fahma ma ba'd. Baik, jemaah sekalian, kita awali majelis kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi al-wa'du itu semacam janji untuk melakukan kebaikan, bukan keburukan, maka disebut dengan istilah nazar. Wa haddahu ba'dhum bi annahu iltizamu qurbatin ghairi lazimin bi asli syara', mewajibkan untuk melakukan ibadah, ya, sesuatu yang tidak ditetapkan kewajibannya oleh syariat. Jadi kita mewajibkan diri kita melakukan satu ibadah yang syariat tidak mewajibkan kita melakukan ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga membahas tentang nazar. Di dalam surah Al-Hajj ayat 29 Allah taala berfirman, "Wal yufu nudurahum." Dalam mereka menunaikan nazar mereka. Di dalam surah Al-Insan ayat 7, "Yufuna bin nuzur wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira." Rasulullah SAW juga bersabda dalam Sahih Bukhari, "Man nadara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadara an ya'siyahu fala ya'sihi." Siapa yang bernazar mentaati Allah maka taatilah. Siapa yang bernazar bermaksiat kepadanya maka jangan maksiat, jangan tunaikan nazar. Jadi nazar itu pada dasarnya memang ada syariatnya. Syariat di dalam Islam diakui sebagai syariat. Qala An-Nawawi rahimahullah, tapi kata Imam Nawawi, yukrahu ibtida'un nazar. Jadi pada dasarnya kita itu dimakruhkan bernazar, bukan dianjurkan. Tapi kita macam mana pula, rata-rata banyak orang bernazar, ya. Pada dasarnya kata Imam Nawawi tidak dianjurkan bernazar, bahkan makruh. Tapi fa in nadara wajib al-wafa'u bih. Tapi kalau sudah bernazar wajib ditunaikan kalau nazarnya benar. Sebagaimana kenapa ulama memakruhkan nazar? Karena ada beberapa alasan. Rasulullah SAW naha 'anil nazar. Kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernazar. Itu kata Ibnu Umar. Wa qala innahu la yaruddu syai'an, innama yastakhriju bihi min al-bakhil. Ada alasan dua di sini disebutkan kenapa Rasulullah melarang nazar. Pertama, nazar itu tidak menolak sedikit pun takdir. Sudah waktunya mati, waktunya sembuh, tak lulus ya tak lulus. Mau nazar sesusah apapun, kalau memang takdirnya sakit, ya sakit. Tidak bernazar pun, kalau Allah takdirkan sembuh, ya sembuh. Nazar tidak ada naruh sama sekali. La yaruddu syai', dia tidak menolak apapun. Takdir Allah tidak bisa ditolak dengan nazar. Innama yastakhriju bihi minal bakhil. Justru munculnya nazar itu dari orang bakhil. Bakhil itu karena ibadahnya hitung-hitungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anakku sembuh maka aku bernazar puasa. Kalau anaknya tak sembuh dia tak puasa. Berarti dia hitung-hitungan sama Allah. Dan Allah tidak butuh ibadah kita yang hitung-hitungan. Maka disebut pelaku nazar itu bakhil. Tak baik itu. Istilah bakhil itu kan kedekut, bakhil, loki, apa lagi? Lengkap. Pelit, apa lagi? Jadi istilah bakhil itu tidak negatif semua. Mau diganti apapun bahasanya. Mau pakai bahasa Arab bakhil. Apa lagi? Pelit. Banyak kedekut, semuanya menunjukkan negatif. Karena itu apalagi itu kedekut harta. Ini kedekut dalam konteks ibadah. Bayangkan itu. Padahal ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama memakruhkan bernazar. Sebagian ulama lagi yang menambahkan alasan kenapa menazar itu makruh, karena dia mentaklif, membebankan dirinya sesuatu yang tidak dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah hanya mewajibkan puasa kita itu Ramadan. Tapi gara-gara dia bernazar, wajib dia puasa. Gara-gara dia bernazar, wajib dia puasa. Allah mewajibkan kita zakat. Tapi gara-gara dia bernazar sedekah, sedekahnya wajib. Salat duha sunnah, salat witir sunnah, tapi dia bernazar salat duha. Tilawah sunnah, dia bernazar tilawah wajib. Senin Kamis puasa Senin Kamis sunnah, berubah menjadi wajib karena dia mewajibkan dirinya dengan cara bernazar. Nah, Allah tahu batas kemampuan hambanya, karena itu yang Allah wajibkan. Ini cuma Ramadan, salat lima waktu, zakat. Enggak, yang lain Allah nggak wajibkan. Dia sendiri yang nyusahin dirinya. Kenapa mempersusah diri sesuatu yang Allah tidak mempersulit diri kita? Padahal agama ini datang memberikan kemudahan, bukan mempersulit. Nah, kalau kemudian bernazar itu makruh, lalu apa yang dianjurkan? Allah menyuruh kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Jadi disuruh oleh Allah itu berdoa. Bahkan di riwayat doa itu bersaing, berlomba-lomba antara doa dengan takbir. Baik, anwa'un nazar, ada beberapa macam nazar. An-nazar salasat anwa', ada 3 macam jenis nazar. Yang pertama nazarul ijaj atau nazarul ghadab, nazar yang muncul bawaan marah, emosi. Ada orang nazarnya emosi, ada. Geram dia, bernazar dia setelah itu. Ini disebut dengan nazar ijaj, atau nazar yamin al-ghalaq, atau nazar al-ghalaq. Li'annahu yuqalu hal al-ghadab, karena dia melakukan itu di saat dia sedang marah. Apa nazarnya? An yamna'a nafsahu min fi'lin aw yahuthaha 'alayhi bi ta'liq iltizam qurbatin bil fi'li aw bit tark. Dia mencegah dirinya melakukan satu amalan atau menganjurkan dirinya untuk melakukan amalan karena dalam suasana emosi. Kan yaqul in kallamtu fulana atau in dakhaltu ad-dar, kalau aku berbicara ngobrol dengan si fulan, atau kalau aku masuk rumah si fulan, atau in lam akhruj min al-balad, atau kalau aku belum keluar dari satu kampung. Intinya gitulah. Jadi ada kalimat jika aku falillahi alayya shaum syahr atau sadaqatu kada, maka saya wajibkan karena Allah, saya kalau bahasa kita, saya nazarkan karena Allah untuk melakukan puasa 1 bulan atau bersedekah sedemikian demikian. Tapi dibawa dalam suasana emosi. Dia marah sama anaknya, sekali lagi kamu tidak belajar, maka ayah bernazar. Nah, ini marah. Jadi ini nazar, namanya nazar lijaj atau nazar ghadab. Nah, kalau orang sudah bernazar dengan nazar dalam suasana marah semacam itu, maka hukumnya tetap. Kalau nazarnya itu baik pada perkara-perkara yang sunnah, nanti akan kita bahas, maka dia wajib tunaikan nazar itu. Yukhayyar, dia akan diberikan 2 pilihan. Dia tunaikan nazar yang sudah dia nazarkan itu, atau dia batalkan dengan cara membayar kafaratul yamin. Dikeluarkan kafarat yamin sehingga nazar yang tadi tidak perlu dia tunaikan. Saking marahnya dia kepada anaknya, dia bilang, kalau besok kamu lulus ujian, maka ayah akan puasa seumur hidup. Misalnya gitu. Tapi digeram sama anaknya. Saking ininya, kalau lulus model kayak gini nggak bakal lulus. Tapi kalau kamu lulus, ayah akan puasa selama seumur hidup. Lulus pula udah. Nah, maka dalam suasana emosi itu tadi, dia diberikan pilihan puasa seumur hidup atau bayar kafarah. Lebih mudah bayar kafarah. Puasa seumur hidup penat, susah ya. Tapi dia bilang dia puasa kafarah. Dia bayar kafarah. Nah, kafarah itu ada 3. Nanti akan kita bahas. Itu namanya nazar dalam situasi marah. Ya.
Yang kedua, yusamma nadar mukafa atau nadar mujazah. Nadar yang sifatnya apabila makan, dia ada take and give nya. Jika anak saya lulus, maka saya akan dia tidak dalam situasi marah, tapi mungkin karena dia ada harapan, dia punya keinginan besar, anaknya mau ujian. Ini kalau anak saya besok ujian, lulus dia, saya bernazar puasa 1 bulan. Ini ada nazar yang sifatnya syarat. Kalau ini maka ini. Ini namanya nazar al-mujazah atau nazar mukafah. Jadi ketika dia mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari musibah yang diharapkan, kalau terwujud apa yang diinginkan itu, lalu dia bernazar untuk melakukan sesuatu. Insyafallahu maridi, jika Allah menyembuhkan sakitku. Wa in razaqani dzurriyyatan, kalau aku dikurniakannya keturunan atau semisal, falillahi alayya shawmun, maka saya bernazar puasa sebulan. Saya bernazar puasa atau sedekah atau selain itu. Nah, ini kalau yang dia nazarkan terbukti, tercapai yang dia nazarkan itu, maka dia wajib tunaikan nazar itu. Berdasarkan firman Allah di dalam surah An-Nahl, wa awfu bi ahdillahi idza ahadtum, tunaikan ketika kalian sudah berjanji kepada Allah. Atau firman sabda Nabi, man nadara an yuti Allah falyuti'hu, siapa yang bernazar taat kepada Allah maka dia tunaikan nazarnya itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jenis kedua ini yang paling banyak terjadi. Saking pingin anaknya lulus ujian, saking pingin sembuh dari sakitnya, maka dia bernazar. Yang kadang-kadang nazar itu dia pikir makin sulit nazar itu makin mustajab. Sebagian orang berkata, makanya ada ibu-ibu tanya sama saya bagaimana hukumnya. Dia pernah bernazar puasa Senin Kamis seumur hidup, dan begitu dia niat menazar begitu terbukti dapat hasil. Padahal sudah begitu takdirnya. Dia nazarnya nazar juga gitu hasilnya. Tapi dia merasa apa? Tapi nazarnya dia sudah bernazar seperti itu. Kalau anak saya lulus ujian sini, maka dia bernazar karena Allah puasa Senin Kamis seumur hidup. Maka ketika apa yang diharapkan itu tercapai, wajib al-wafa'u 'ala an-nadir, maka dia wajib menunaikan nazarnya itu. Ini berarti, makanya jangan coba-coba nazar yang mau itu mutlak maupun mujazat maupun dalam situasi marah. Jadi bedanya kalau marah tadi dia diberikan pilihan, dia tunaikan atau dia memilih membayar kafarat. Tapi kalau nazar yang apabila saya begini maka, nah itu sifatnya take and give, ada yang dia syarat apabila yang diinginkan terwujud maka dia akan menunaikan ibadah tertentu. Ini tidak ada pilihan, dia wajib tunaikan itu selagi dia masih mampu dan nazarnya nazar yang benar. Yang ketiga, an-nadarul mutlaq. Nazar mutlak, nazar saja, bukan dalam situasi marah, bukan juga ada harapan apa-apa. Seperti itulah yang dilakukan oleh istri Imran atau ibunya Maryam. Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Inni nadartu laka ma fi batni. Aku nazarkan yang ada dalam kandunganku ini agar menjadi pelayan di Masjidil Aqsa. Lahirlah Maryam. Maka Maryam itu sudah bagian dari nazar. Dia harus tinggal di dalam Masjidil Aqsa, menjadi pelayan dalam Masjidil Aqsa. Beribadah saja tugasnya di dalam Masjidil Aqsa. Itu Maryam. Karena ibunya sudah bernazar seperti itu. Apa? Ya ada apa-apa. Pokoknya sama di sana. Sebagian ulama mengajarkan ini. Kalau pingin ibadah sunnah naik levelnya jadi wajib, tinggal dinazarin aja. Misal, nanti habis sholat isya, habis azan kan berdoa. Doa setelah azan sunnah. Nah kata para ulama, tinggal niatin aja dari sekarang. Nanti habis azan isya saya bernazar berdoa setelah azan. Doa setelah azan sunnah. Tapi karena kita nazarkan, naik levelnya jadi wajib. Nazar apa? Mutlak. Kenapa ya? Ada apa-apa? Tidak
tidak dalam situasi marah, juga tidak ada apabila dia ini nggak ada, dia pengen nazar aja. Nanti habis salat Isya saya bernazar salat baca Quran, saya bernazar sedekah, saya bernazar baca doa. Kenapa ini nggak apa-apa, cuma bikin nazar aja. Sehingga yang tadinya statusnya sunnah gara-gara dinazarkan jadi wajib. Ini namanya nazar mutlak. Nazar yang tidak terikat dengan apapun, juga tidak dalam kondisi marah. Nah, hukumnya tetap wajib berdasarkan keumuman hadis ataupun ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh untuk menunaikan nazar yang benar atau nazar yang tidak bertentangan dengan sunnah dan syariat Islam. Nah, aturan nazar ada rukunnya, ya. Arkan nazar salasah, an-nadir, was-sighah, wal-mandhur. Ada 3 rukun yang akan kita bahas dalam nazar. Pelakunya, orang bernazar, sighah ucapannya, dan apa isi nazarnya. Yang pertama, an-nadir, pelakunya. Nah, yasihhu an-nadar min kulli muslimin balighin aqilin mukhtar. Jadi nazar itu baru sah kalau dilakukan oleh pelakunya itu muslim, sudah balik, berakal, dan tidak di bawah ancaman. Dia pilihan dia ingin bernazar, kerelaan dia pribadi, bukan karena ancaman dan paksaan. Nafidh tasarruf fi man nadar, dia mampu menunaikan nazar itu. Nah, itu aturan pelakunya itu. Ammal kafir fala yasihu nadruhu. Adapun orang kafir nazarnya tidak sah. Secara hukum nazarnya tidak sah. Tapi nanti kalau dia masih Islam, dalam fikih Syafi'i dia wajib tunaikan nazar kalau benar. Dia kafir, lalu dia bernazar, setelah nazarnya tidak bisa ditunaikan semasa kafir karena ibadah di masa kafir itu tidak sah. Tapi begitu dia sudah bersyahadat masih Islam, dia wajib tunaikan nazar itu. Itu dalam fikih Syafi'i. Sebagaimana dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, kata beliau, dulu semasa jahiliyah aku bernazar iktikaf 1 malam di Masjidil Haram. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aufi binadari, tunaikan nazarmu. Nazarnya semasa jahiliyah, tapi nazarnya kan benar iktikaf. Walaupun dia kafir. Nah, itu kalau di zaman dulu, kalau zaman sekarang kafir mana ada orang nazar kan? Dalam tradisi jahiliyah memang mereka sudah kenal nazar. Karena itu walaupun mereka jahiliyah tidak berislam, tapi mereka sudah bernazar. Kenapa? Ya dalam tradisi jahiliyah itu kan pengaruh dari ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu sisa-sisanya masih ada. Mereka pakai haji mereka. Mereka ada hajinya. Tawaf, ada tawafnya. Cuma tawaf jahiliyah itu atau haji jahiliyah teknisnya tidak sama dengan haji Islam. Tapi mereka masih ada membawa syariat, sisa-sisa syariat Nabi Ibrahim dan Ismail. Maka ada wukuf. Di mana? Di Arafah. Ada wukufnya. Kemudian ada tawafnya. Cuma teknis detailnya banyak perbedaan lah, ya. Tapi syariat haji itu ada sebelum Islam. Karena itulah beberapa ada persinggungan. Mereka bernazar sama mereka kafir. Begitu masih Islam, ya tinggal tunaikan nazarnya. Tapi kalau zaman kita hari ini, orang Nasrani mana ada kenal istilah nazar ya? Nggak kenal kayaknya, bernazar. Tapi kalau zaman dulu jahiliyah mereka kenal karena masih dalam tradisi mereka yang masih ada warisan dari zaman Nabi Ibrahim dulu, bernazar. Amma as-sabi wal majnun, anak-anak dan orang gila, fala yasih nadharuhuma, tidak sah nazar keduanya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rafi'al qalam an thalatha, pena diangkat, tidak mencatat dosa dari 3 orang, anis sabi hatta yablu, anak-anak sampai dia balik, anin naim hatta yastayqid, orang yang sedang tidur sampai dia bangun, wa anil majnun hatta yafiq, orang yang pingsan sampai dia sadar. Selama pingsan tidak ada kewajiban, selama dia tidur gila, tidak ada kewajiban apapun, tidak sah kalau dia melakukan apapun. Ada orang tua sudah usia pikun, ya usia pikun. Dia sholat suka-suka dia sedekah suka-suka dia, itu nggak ada catatan apa-apa. Ya. Catatan pahala tidak. Ketika dia mengumpat mencaci maki juga tidak ada dosa, karena
akalnya sudah tidak lagi berakal. Baik. Nah, itu pelakunya. Jadi muslim, balik, berakal, kemudian dia mampu menunaikan nazarnya, dan dia orang yang bukan dipaksa atau dibawa ancaman, memang keinginan pribadinya untuk melakukan nazar itu. Kemudian as-sighah. Bagaimana redaksinya? Pertama, nazar itu tidak bisa dalam hati. La yasihhu an-nadhar illa bil qaul. Dia mesti diucapkan walaupun tanpa saksi. Yang penting dia sudah bilang bernazar. Atau redaksinya pertama dia bilang bernazar, tidak ada tafsiran yang lain. Saya bernazar. Jelas ya, seperti diucapkan oleh ibunya Maryam. Inni nadartu laka ma fi batni muharram. Jadi jelas inni nadartu, aku bernazar. Atau redaksi yang menekankan dia mewajibkan dirinya. Dalam ungkapan bahasa Arab selalu ada kata lillahi alayya. Alayya itu mewajibkan saya. Mesti, saya harus. Itu bahasanya alayya, saya ngapain? Tapi harus dengan kata-kata alayya. Dia bebankan, dia wajibkan dirinya melakukan sesuatu. Bahasa kita, saya mesti, saya harus, saya wajib. Apa bahasa kita? Yang dia bebankan kewajiban itu pada diri. Apapun ungkapan itu, selagi mengandung makna yang sama, maka itu jadi nazar, walaupun tidak menggunakan kata-kata nazar. Maka kalimat di sini lillahi alayya as-shaum. Lillah alayya, saya mesti puasa lillah, karena Allah. Bagaimana kalau tidak ada tambahan lillah, tidak ada tambahan kata lillah? Dalam fikih Syafi'i lillah itu sunnah. Jadi kalau dalam sholat sholli fardhu isya'i lillahi ta'ala, itu enggak wajib. Karena tidak ada ibadah itu kecuali lillah memang. Kalau tidak lillah, ngapain kita sholatkan? Itu pada lillah. Karena itu disunahkan saja lillah. Jadi kalau orang itu mengatakan alayya as-shaum, walaupun tanpa kata falillah atau walillahi alayya, boleh. Jadi lillah itu tidak wajib. Yang penting ada kalimat yang maksudnya itu menekankan dirinya untuk melakukan sesuatu. Kalau itu difahami sebagai bentuk mewajibkan dirinya, walaupun tidak menggunakan kata nazar, maka dia sudah masuk hukumnya nazar. Amin. Jadi tidak bisa, saya nggak pernah ngomong nazar kok. Tapi dia bilang saya mesti, saya harus, saya wajibkan. Nah, atau kalimat apapun yang bermakna dengan itu, terserah kita. Hati kita yang tahu. Hati kita yang tahu. Saya menggunakan kata-kata ini tidak kata-kata mesti, harus. Cuma saya dalam hati saya niatkan membebankan diri saya. Selagi maksudnya membebankan dirinya, membebani sesuatu dengan ibadah yang sunnah, maka hukumnya jadi nazar. Ya. Jadi yang penting kalimatnya itu, siwabnya ada kata-kata dia membebankan dirinya dengan sesuatu. Kalau dalam ungkapan bahasa Arab, alayya, saya mesti, saya harus, saya wajib, saya boleh. Ini gitu ya. Selagi bermakna membebankan dan mewajibkan dirinya, maka hukumnya dia sudah bernazar. Atau dia nulis. Kalau dia nulis saja nggak kena. Tapi dia nulis sambil hatinya berniat bernazar, jatuh. Dia cuma nulis saja. Tapi dia nggak niat, dia nggak masuk. Tapi dia nulis WA sama istrinya. Dia cerita kepada istrinya, saya bernazar gini-gini. Dia WA kepada istri. Sampai dia nulis itu, hatinya pun sudah berniat nazar, jatuh nazar. Mirip dengan siwak talak. Siwak talak itu kalimat yang benar, yang tidak perlu lagi ditafsirkan adalah kalimat talak, kalimat cerai. Aku ceraikan engkau, aku talak engkau, maka hukumnya talak, walaupun dia niatnya main-main. Tapi karena kalimatnya jelas, maka tidak ada tafsiran yang lain. Tapi kalau dia menulis itu WA kepada istrinya, aku ceraikan engkau, sambil senyum-senyum dalam hatinya ingin ngeprank istrinya, gitu. Aku ngeri-ngeri sedap juga dia. Aku ceraikan engkau. Dalam hati cuma ngeprank, tidak niat serius. Maka hukumnya tidak jatuh talak. Karena tulisan
bagi orang yang mampu berbicara, dia tidak bisa mewakili lisannya kecuali dia berniat untuk mentalak baru jatuh. Sama dengan nazar. Dia bisa ngomong, bisa, tapi dia tulis, tidak ada di nazar, tidak jadi nazar. Gitu ya. Sebab apa? Ketika lisan masih normal, maka dia tidak bisa digantikan dengan tulisan, kecuali tulisan waktu dia menulis disertai dengan niat bernazar. Itu berkaitan dengan siwak atau redaksi. Wala 'adada an-nazar fi istighfar bi 'iddati ajnasi min al-qurb. Andai kata nazarnya itu bukan satu, ada beberapa jenis. Ya. Faqala in dakhaltu ad-dara fa 'alayya hajjun wa shawmun wa sadaqah. 3 nazar. Biasanya gitu orang kita, makin sulit nazarnya, dia rasa makin jos itu, makin makbul. Kalau anak saya lulus, maka saya bernazar puasa, sedekah, haji, lengkap. 3. Ketika apa yang dia nazarkan itu terbukti, maka bagaimana hukumnya? لو عقد النادر في الصيغة بعدة أجناس من القوم فقال إن دخلت الدار فعلي حج وصوم وصدقة فهو خير من الوفاء وبين إخراج كفارة واحدة على المذهب. Maka dia diberikan pilihan apakah menunaikan semuanya atau dia mengeluarkan ikhraju kafaratin wahidatin, mengeluarkan satu kafarat karena tidak bisa menunaikan semua yang dia nazarkan. Wa in ihtamalat as-sighatu nadar al-lijaj wa nadar tabarrur. Kalau nazarnya itu meragukan, ini nazarnya marah atau nazarnya nazar yang tidak marah, dia cuma nazar mutlak saja, ya. Maka yarji'u fi ila qasdin nadir, kembali kepada niatnya waktu ngomong itu apa. Nah, dalam situasi marah, enggak marah, berarti nazar yang kedua. Ya. Itu berkaitan dengan si'at. Yang ketiga, rukun yang ketiga, al-mandur, seperti apa nazarnya. Yushtaratu fil mandur syartan, al-awwal al-qurba wa tsani ghairu wajibat. Syaratnya pada sesuatu yang dinazarkan itu adalah yang pertama dia ibadah, yang kedua tidak wajib. Berarti apa? Sunnah. Ibadah tidak wajib, dia sunnah. Ibadah yang tidak wajib, kan ibadah cuma 2 saja, ada wajib, ada yang sunnah. Nah, jadi fala yasihhu an-nadhru al-ma'siyah, maka tidak sah kalau nadarnya itu untuk maksiat. Kasyurbil khamar, atau shaum ayyamul haid, atau puasa di hari haid, atau tasadduq bima la yamliku, atau dia bersedekah dengan harta orang lain yang bukan dia miliki. Nah, ini semuanya nadar maksiat, hukumnya haram, tidak boleh ditunaikan. La nadhara fi ma'siyatillah wa la fi ma yamliku ibnu Adam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim mengatakan, tidak ada nadar dalam kemaksiatan kepada Allah, dan tidak ada nazar pada sesuatu yang tidak menjadi milik anak Adam. Jadi bukan miliknya. Nggak bisa bernazar, bahaya juga nazar punya orang. Saya kalau lulusan ujian, motor kawan itu saya sedekahin, saya nggak bisa. Sebab bukan milik dia. Karena itu nazar maksiat tidak sah. Wa la yasih nazar fil makruhat. Nazar pada sesuatu yang makruh juga tidak boleh dilakukan. Ka'an yandura an yatruka an-nawafil mathalan, seperti dia bernazar untuk tidak melakukan ibadah sunnah, berarti kan makruh. Ya. Karena nazar itu tujuannya untuk melakukan ketaatan, bukan meninggalkan ketaatan. Maka nazar yang makruh tidak sah. Rasulullah SAW juga mengatakan dalam riwayat Imam Abu Dawud, Syaibani mengatakan hadisnya hasan, beliau mengatakan la nadar illa fi mubtagha bihi wajh Allah. Tidak ada nazar kecuali pada sesuatu yang berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada yang mubah juga enggak ada nazar. Mubah itu artinya apa? Mubah itu ma yajuzu fi'lu wa turku, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Walam yakfi tarhib wala tarhib, tidak ada ancaman, tidak ada anjuran. Wala yataratab ala fi'lihi aw tarkihi thawab wa iqab. Dikerjakan juga tidak berpahala, sebagaimana ditinggalkan juga tidak ada sanksi. Itu namanya mubah. Makan, minum, tidur,
makruh itu beda lagi definisi makruh. Meninggalnya yang sunnah makruh. Makruh jadinya. Makan itu bebas, dikerjakan boleh, tidak boleh, itu mubah. Nah, makan jengkol itu makannya nggak masalah. Taimnya itu masalah nanti ketika dimakan sebelum sholat. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya kan kalau zaman Rasul bawa mentah itu dilakukan kapan haram untuk makruhnya, karena dia mau sholat. Setelah selesai sholat hukumnya tidak dimakruhkan. Jadi makruh itu beda dengan, termasuk makruh itu meninggalkan yang afdal, meninggalkan yang sunnah, jadi makruh. Ya. Itu makruh. Sementara yang mubah ini tidak ada sanksi apapun dikerjakan, tidak ada pahala juga, ditinggalkan juga nggak ada pahala. Itu namanya mubah. Makan, minum, duduk, tidur, baring dan sebagainya. Tapi yang mubah itu dalam pelaksanaannya dia bisa berubah. Tergantung sikon. Minum ini kan sunnah, mubah. Minum silakan, nggak minum silakan. Ini kalau nggak saya minum nggak apa-apa ya. Tapi minum kita di malam Kamis atau di malam Senin atau di malam Ramadan, niatnya sahur, minumnya sunnah, iya kan? Minumnya terlalu banyak, minum makruh. Rasulullah mengajarkan minum itu cukup sepertiganya saja. Tapi dia minum bergelas-gelas, makruh. Tidak sampai haram. Tapi kalau yang diminum itu air orang lain tanpa izin, haram. Atau minuman itu zatnya zat yang haram. Nah, ketika diminum hukumnya menjadi berubah. Pada dasarnya minum itu mubah, ya boleh-boleh saja. Jadi nazar mubah itu tidak tidak ada juga pada nazar yang mubah. Nazar itu hanya pada ibadah sunnah. Sebagaimana dulu di dalam riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub idh huwa bi rajulin qa'im. Nabi sedang khutbah. Ternyata di luar ada seorang laki-laki yang berdiri sambil berjemur. Fasa'alahu anhu. Terus, kenapa orang itu? Faqalu Abu Israil, namanya Abu Israil. Nadara an yaqum wa la yaq'ud, wa la yastadil wa la yatakallam wa yasum. Dia ada nazarnya banyak. Dia bernazar berdiri tidak mau duduk. Wa la yastadil, tidak mau pakai naungan, tidak mau berteduh. Wa la yatakallam, tidak mau berbicara. Wa yasum, dan nazarnya puasa ada 4. Nazar puasa, tidak bicara, tidak duduk, tidak berteduh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Murhu falyatakallam wal yastadil wal yaq'ud wal yutimma shawmahu. Perintahkan dia untuk berbicara, berteduh dan duduk, dan sempurnakan puasanya. Kenapa? Karena puasa itu ibadah sunnah. Karena itu ibadah sunnah, maka dia dibolehkan untuk dinadarkan. Tapi dia berbicara, dia berdiri, dia berteduh atau tidak berteduh, itu perkara mubah. Ya. Karena itu kata Rasulullah, udah duduk aja, suruh dia duduk, suruh dia berteduh, suruh dia berbicara. Tapi puasa tunaikan, selesaikan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, itu menunjukkan bahwa nazar mubah itu tidak ada. Kan banyak orang bernazar mubah itu. Pokoknya kalau anak saya lulus, jalan-jalan ke Singapura. Apa jalan-jalan Singapura ibadah? Enggak kan? Mubah. Bukan perkara haram, bukan perkara sunnah, bukan perkara makruh. Maka hukumnya tidak sah jadi nazar. Jadi dia ketika ayahnya nggak tunaikan, secara hukum dia tidak bernazar. Boleh saja dia berjanji sama anaknya, tapi secara hukum dia bukan menjadi nazar. Sebab pada perkara yang ini kalau potong telinga saya, potong telinga itu maksiat. Man nadara an ya'si Allah fala ya'si. Orang bernazar maksiat dengan tunaikan maksiatnya, kata Rasulullah. Nah, cuma resikonya sebagian ulama mengatakan kalau dia dan dia tidak boleh tunaikan. Terus tapi dia tetap membayar kafarah karena sudah bernazar. Tapi dalam fikih Syafi'i, nazar yang tidak benar, yang isinya maksiat, kalau dia sudah ternazarkan, cukup bertobat saja, tidak ada kafarah. Kenapa? Karena nazarnya itu tidak disebut nazar. Nazar itu hanya pada ketaatan, itu alasan ulama Syafi'i.
Karena itu gimana? Apa hukumnya? Ya sudah taubat saja karena dia sudah nazarnya maksiat. Tapi adakah kafarat? Nggak ada. Beda kalau nazarnya puasa sunnah, nazarnya sedekah, dia wajib tunaikan itu. Kalau dia sampai pada level tidak sanggup, dia bayar kafarat, tidak cukup taubat. Dia bertaubat karena dia tidak sanggup dan dia bayar kafarat. Nah, itu syaratnya. Jadi ibadah yang bukan wajib atau ibadah yang sunnah ini. Kemudian waktu tanfidin nazar, kapan nazar itu dieksekusi? Tergantung. Idza qayyada an-nazar bi zamanin muayyan wajib at-taqayyud bi dzalika zaman. Kalau dijelaskan time-nya, tahun depan, hari apa, jam berapa, maka disesuaikan dengan nazar waktu yang sudah dia tetapkan dalam nazarnya. Misalnya, saya bernazar baca doa setelah azan habis isya nanti ini. Kan jelas isya nanti ini. Dia bernazar untuk baca doa setelah azan. Maka setelah azan isya nanti, setelah azan dia wajib tunaikan nazarnya. Kenapa? Karena nazarnya ibadah. Kapan? Isya nanti. Kita sudah tentukan itu. Fa'in akhara 'ala waqti biduni 'udhrin. Kalau pas isya dia nggak baca doa. Biduni 'udhrin, dia tahu, dia ingat, tapi santai aja, nggak dia tunaikan. Athim, maka dia berdosa. Wajib alaihi qada, dan wajib dia qada pada malam isya berikutnya. Karena ada time-nya kan. Saya bernazar baca doa setelah azan nanti ini, isya ini. Ternyata dia ingat dan tidak dia tunaikan. Kalau dia lupa, dimaafkan, tinggal dipotong saja. Tapi kalau dia ingat dan dia tidak kerjakan, dia berdosa dan tetap wajib diqada. Gimana bedanya nazar dengan niat? Karena tadi sangat tipis sekali. Pertama bedanya jika itu ibadah sunat, maka akan bernazar, ya kan? Katakan kita ini berniat, ya, berniat nih. Kalau nanti anak itu lulus, saya akan ngasih makan orang-orang. Makan orang-orang hukumnya apa? Bisa sunat ya. Nah, apakah antara ini nazar dengan niat? Karena saya tidak lepaskan bernazar. Saya bernazar kalau anak ini lulus, saya akan makan orang. Saya berniat kalau anak ini lulus, saya akan makan orang. Jadi antara ini gimana? Beda tipis. Kalau dia masih dalam hati niat, kalau dilafazkan nazar, beda. Ya, berarti kan Kalau masih dalam hati saja, baru selevel niat, nggak jadi nazar. ya, kemudian saya tanya lagi, Diucapkan jadi nazar. jika saya menulis, ya, ketik di WA, ya kan, katakan tadi, saya di WA nih, saya ketik sama istri saya, jika nanti anak ini lulus, saya akan orang. Nah, apakah itu juga kategori nazar? Balik ke niat. Saya tentukan, dan saya tidak keluarkan nazar. Waktu dia nulis niat nazar atau cuma nulis saja? Iya, berarti ada niat nulis. Iya, niat nulis. Niat nazar apa tidak? Makanya tadi saya katakan, saya tulis sekali. Lah ya, tapi kan dia yang tahu. Ya, berarti nazar itu harus dilapaskan. Pada dasarnya nazar itu dilapaskan. Oke. Tapi kalau dia menulis tak dan niat nazar, maka tidak jadi nazar. Oke. Tapi kalau dia tulisannya itu, redaksinya kan saya intinya apakah dengan kata-kata nazar atau dengan kata-kata mewajibkan dirinya untuk melakukan ibadah sunnah itu, tapi dia tidak berniat nazar juga, dia nggak nazar. Oke. Bedanya sih. Kalau diucapkan, dia nggak tanya niat. Diucapkan nggak tanya niat. Begitu dia bilang, bila anak saya lulus, saya bernazar sedekah. Tidak. Fix. Ya. Nazar. Itu clear sudah. Nah, Ya. tapi kalau ditulis, nggak bisa. Tulisan itu harus niat. Bisa beda. Berarti harus diucapkan di atas kan. Nah, pada dasarnya diucapkan. Tapi kalau dalam kasus tertentu ada orang menulis, gimana jadi nazar atau tulisan ini? Tergantung apakah diniatkan atau tidak diniatkan. Sama seperti dalam talak itu. Talak itu ketika diucapkan dengan kalimat sharih, aku ceraikan engkau, selesai. Tapi dia tulis WA ke istrinya, aku ceraikan engkau. Tulisannya begitu. Nah, pas ditanya apa niatnya ini, saya nggak niat apa-apa, saya cuma nyalain istri, nggak jatuh talak. Bukannya talak itu
tidak, main-main atau tidak jatuh talak. Kalau diucapkan, aku ceraikan engkau dengan kalimat ini, aku ceraikan engkau, aku talak. Tapi kalau dia tulis, dia nggak ngomong, aku cerai engkau, redaksinya gitu, aku ceraikan engkau. Dalam hatinya main-main. Oh, berarti memang yang dia tulisan juga kan punya dua orang kan? Iya, tapi niatnya main-main. Nggak boleh cuma main, Dia main-main, niatnya bukan ceraikan istrinya, ngeprank dia. Saya ingin ngeprank istri gitu dia kan, aku ceraikan, tapi ngeprank istri. Tapi dia tidak suara, dia tulis aja. Dalam hatinya ngeprank, maka tidak jatuh talak. Karena pada dasarnya ucapan talak itu diucapkan, redaksi talak itu diucapkan. Nah, orang yang masih sanggup berbicara, tapi dia gunakan tulisan, hukumnya tidak sama dengan berbicara. Nah, kalau yang nulis itu orang bisu, oke. Orang bisu tidak bisa bicara, dia bilang sama istri, aku ceraikan kau, jatuh talak. Karena hanya itulah medianya bicara bagi orang bisu. Tapi bagi orang yang normal, dia tulis redaksi aku ceraikan engkau, di dalam hatinya tidak berniat cerai, maka tidak jatuh talak. Tidak. Sama dengan nazar. Nazar kalau sudah bilang aku bernazar, jatuh nazar. Tapi dia tulis aku bernazar dalam bentuk tulisan, tapi nggak ada niat ngeprank atau apa istilahnya, guyon atau apa, maka hukumnya tidak jadi nazar. Bisa dipahami bedanya? Misalnya kita bernazar tapi dalam bentuk keilmiahan, contoh misalnya ada orang yang tidak visi, dia itu bernazar, saya yakin bahwa Anies kalah 1000%. Kalau Anies sampai menang, saya akan berjalan dari Solo ke Jakarta. Waduh. Jalan Solo ke Jakarta tidak ibadah. Dia bukan sebabnya, tapi bentuk nazarnya dia. Jalan ke Solonya juga. Nah, jalan ke Solo itu tidak ibadah, tidak masuk. Soal alasannya bernazar terserah dia. Ini kalau ini menang, kah ini kalah, kah itu urusan, itu sebabnya. Tapi yang kita lihat itu, dia bentuk nazarnya apa? Kalau dia menang, maka saya puasa itu jadi ibadah. Itu kena. Dia puasa, dia sedekah. Tapi kalau dia menang, saya bernazar jalan kaki, nggak masuk. Mungkin dia sudah belajar fikih nazar, sehingga dia bikin nazar kayak gitu. Kenapa nggak wajib? Mungkin ya. Mungkin dia juga nggak tahu apa-apa deh. Jadi kalau sih nanti ada penduduk capres mana, lalu di update status, kalau si A menang, maka saya akan jalan kaki dari Batam sampai ke Jakarta. Nggak ada kewajiban apa-apa. Cuma Depoknya saja. Iya. Hah? Ya. Janji sama siapa dia? Nah, maka kan janji yang benar itu ada aturan mainnya. Janji dimaksud dalam Islam nazar ada aturan mainnya. Pak Haji, Pak Haji. Ini kata cowok nih. Ini Pak Haji. Kalau pada sunnah, itu dah sunnah. Kalau dia janji sama orang, oke. Dia bilang sama si A, si B, saya akan janji sama itu. Dia enggak. Dia cuma, dia nazar namanya. Kalau si calon yang saya dukung ini menang, maka saya bernazar akan jalan kaki dari Batam atau berenang gitu deh, dari sini sampai ke Bintang. Sensasi aja, tapi secara hukum tidak wajib. Nah itu aja. Bukan syarat secara syarat nazar, dia tidak cukup syarat. Sebab syarat nazar itu ibadah yang sunnah. Nah, dia taqarrub ibadah dan hukumnya sunnah. Nazar wajib juga nggak bisa. Dia sudah wajib sebelum dia bilang nazar, dia sudah wajib. Saya kalau menang calon saya akan sholat 5 waktu kata dia. Ngapain kan? Oh, sebelumnya nggak pernah sholat Ustaz. Tapi nazar itu tidak mewajibkan satu yang sudah wajib. Satu itu sudah wajib, dia nazar kan nggak akan jadi wajib double lagi. Nah, makanya nggak efek. Tapi nazar itu pada satu yang sunnah, ketika dinazarkan naik levelnya jadi wajib. Karena itu nazar yang mubah juga nggak ada nazar. Nazar yang makruh tidak ada. Bahkan tidak boleh dilaksanakan, apalagi nazar yang haram. Jadi mengerucut nazar itu berlaku pada ibadah sunnah. Itu bahaya. Karena nazar bagaimanapun dia adalah ibadah. Nazar tetap ibadah, sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada waktu? Silakan. Secara pahala mana yang lebih tinggi nazar dengan biasa? Pertama, nazar tadi makruh.
Jadi kita bicara pahala itu nggak usah bicara pahala, bicara kewajiban aja nazar itu. Karena sudah terlanjur bernazar maka tunaikan kewajiban. Tapi pahala makruh kata Imam Nawawi. Nah, itu. Kalau niat sedekah dan ibadah itu paling baik. Ketika orang berniat ibadah, satu pahala itu. Ibadah kan, jadi ibadah satu pahala. Ibadahnya ditunaikan, itu ngitungnya mulai dari angka 10 sampai 700 sampai tidak tertinggal. Makanya kita nggak mengerti. Saya ini sosialisasi untuk meninggalkan nazar. Targetnya nggak usah nazar, cukup doa. Lebih bagus, baik-baiknya. Nah, niat baik itu cukup. Ingin sedekah udah ada sedekah aja, nggak ada kait apabila aku nggak usah dikait-kaitkan itu. Jadi kalau anak saya sembuh, alhamdulillah. Ya Allah sembuhkan anak saya itu aja. Tanpa kita harus repot-repot. Apabila anak saya sembuh, maka saya sedekah sekian-sekian. Tapi kalau anaknya sembuh, setelah itu dia bersedekah, boleh, tidak dilarang juga. Karena Nabi SAW mengatakan, dawu martakum bis-shadaqah, obati orang sakit kalian itu dengan sedekah. Tapi yang lebih bagus lagi adalah dia minta sama Allah, lalu anaknya sembuh, lalu dia bersyukur kepada Allah. Itu yang lebih bagus. Jadi betul-betul tidak ada kaitan dengan karena Allah sedekah ini menyebab enggak, sedekah aja deh. Kita sampaikan di sini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.